Saat ini kita akan lanjut lagi. Tadi kita sudah sampai kepada kemah suci atau tabernakel, dan itu sistem-sistem kurban ada di sana. Kita akhirnya menyadari bahwa Allah sudah anticipate atau mengantisipasi bahwa pasti ya dia maha tahu, omniscience. Ya, tidak ada yang dia tidak tahu. Dan dia sudah tahu pasti orang Israel akan bertindak confident, terlampau percaya diri, lalu akan siap mengikat perjanjian, dan itu akan membuat mereka terikat dengan perjanjian yang akan sangat merugikan mereka. Ya. Nah, mengapa Allah buat perjanjian ini? Ini Allah ingin menyadarkan bangsa Israel bahwa mereka tidak bisa berdiri dengan penuh kesadaran bahwa mereka memang layak menjadi umat kesayangan Allah. Tidak. Mereka harus sadar diri bahwa mereka menjadi umat kesayangan Allah bukan karena apa yang ada dalam hidup mereka, bukan. Tetapi karena Allah yang setia mengikat janjinya kepada Abraham. Ya, karena Allah yang tidak akan pernah lupa kasih setianya. Nah, kalau kita tengok waktu Allah bilang, saya akan buat perjanjian. Mereka bilang, ya, berarti apa? Mereka lupa bahwa Allah sudah pernah membuat perjanjian dengan nenek moyang mereka. Mereka lupa sejarah. Mereka lupa apa yang sudah Allah ikat dengan Abraham, yang sebenarnya Allah selalu mahu agar orang yang mewarisi itu menyampaikan kepada ahli waris yang berikutnya, generasi berikutnya, terus kepada generasi berikutnya. Nah, di sini kita nampak bahwa ternyata Israel yang di bawah pimpinan Musa pada saat itu sudah lupa sama sekali tentang janji Allah kepada mereka. Sehingga mereka pikir, oh, kami bisa. Ya, jadi ini adalah rancangan bijak agung, ya, mulia yang daripada Allah. Tetapi walaupun kita nampak bahwa Israel sekarang sudah berbahaya, sebab mereka sudah dalam kebodohan mereka, sudah berpikir mereka sanggup layak di hadapan Allah, sehingga ada dalam konsekuensi akan menerima kutukan, namun Allah sudah menyediakan. Allah tidak berkata begini, ayo kalian sudah buat berhala, aduh macam mana ya, apa yang saya pikir ya. Tidak, sebelum itu berlaku, bayangkan pada saat Allah berikan 10 hukum Taurat, disertai juga dengan pembuatan kemah suci. Iya kan? Jadi antisipasi terhadap dosa mereka sudah Allah siapkan. Sehingga ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan tidak akan langsung memupuskan mereka. Karena kalau Tuhan pupuskan mereka, maka janji dia kepada Abraham cancel. Maka dia Allah yang tidak setia. Maka dia Allah yang bertukar-tukar. Ya kan? Tapi bagaimana? Mereka sudah ikat janji. Kalau sudah ikat janji harus dikutuk. Ya, kutukan akan Allah tetap berikan, tetapi akan ada pengganti yang menerima kutukan itu. Sehingga umat kesayangan ini, umat hasil dari keturunan Abraham ini tetap selamat. Tetap selamat. Jadi jalan, Allah punya keadilan jalan, Allah punya kasih jalan. Jadi tetap berjalan kasih dan keadilan Allah ini. Wah, ini hikmat yang tiada taranya ya. Kita lihat bahwa pembayaran atas dosa hanyalah melalui kematian atau maut. Upah daripada dosa satu saja, yaitu harus maut, harus kematian. Nah, jadi melalui sistem korban ini, sebenarnya ini adalah satu bayang-bayang tipe daripada apa yang nanti Allah akan kerjakan. Jadi di sini Allah mengajarkan kepada umat Israel bahwa nanti akan ada juru selamat. Dan juru selamat itu bagaikan domba yang tiada bercacat celah, yang harus mati membayar dosa-dosa. Ya. Dan ini konsisten.
Dari awal hari kejatuhan manusia di Kejadian 3 ayat 15, Allah sudah katakan bahwa keturunan perempuan itu akan hancur tumitnya. Namun bersamaan dengan hancur tumitnya, kepala ular itu akan hancur juga. Ya, jadi dia akan menghancurkan kuasa dosa atas manusia, namun dia juga akan mengalami pengorbanan. Ya, dia juga akan mengalami penderitaan, hancur tumit. Oke, tapi saudara, sekali lagi kita melihat bahwa ini sebenarnya adalah tipe daripada apa yang dia akan buat di hadapan, ya, semacam shadow atau bayang-bayang. Sebab kenapa? Sebab kalau kita melihat dalam Alkitab, yaitu khas di Ibrani 10 ayat 4, dikatakan tentu darah hewan tidak dapat menghapus dosa. Tidak dapat menghapus dosa. Lalu kita bertanya, lalu mengapa harus ada korban? Harus ada curahan darah. Padahal darah hewan itu tidak dapat menghapus dosa. Begini saudara, coba lihat gambar saya ini. Orang ini, apabila dia mendengar ajaran dari Allah bahwa harus membawa korban, ya, kalau kamu berdosa, kamu harus membawa korban. Jadi, ketika dia membawa korban, berarti sebelum dia membawa korban itu, dia harus setuju dulu bahwa dia orang berdosa. Ya, saya orang berdosa, saya sudah salah. Oleh itu, ya, saya sebenarnya tidak bisa diselamatkan. Saya sudah berhadapan dengan kutuk yang akan saya terima. Nah, dia sadar seperti itu. Lalu, oh ya, saya percaya bahwa Tuhan sudah memerintahkan untuk membuat korban. Berarti bagaikan domba yang tak bercacat celah ini akan ada penebusku, akan ada pengganti. Jadi dia menjadi orang yang mempunyai iman, yang mempunyai kepercayaan mengenai akan ada penyelamat untuk dirinya. Jadi penyelamat itu bukan dirinya. Penyelamat itu di luar dirinya yang akan menyelamatkan untuk dia. Ya. Dan karena Tuhan katakan harus membawa korban darah hewan yang tak bercacat celah, dan dia lakukan itu, berarti orang ini setuju cara yang Tuhan berikan kepada dia. Dia setuju. Oh, dia tidak seperti Kain. Walaupun Tuhan sudah bilang bahwa korban darah, tak begitu sesuai lah cara itu. Saya kan petani, saya bolehlah bawa durian, saya bolehlah bawa sayur mayur yang best. Dia tidak setuju cara yang Allah tentukan. Dia mau cara yang dia pikir itu yang lebih sesuai. Nah, ini masalahnya, ya kan? Jadi kita lihat di sini sebenarnya orang yang membawa korban bakaran itu, orang yang membawa korban penghapus dosa itu sebenarnya adalah tindakan iman, Berarti iman orang inilah yang menyelamatkan orang ini, bukan ini. Karena darah hewan ini, ingat, tidak bisa menghapus dosa. Tetapi apabila orang ini buat apa yang Allah perintahkan ini adalah wujud dari iman. Jadi seperti Yakobus bilang, kalau hanya bilang iman tetapi tidak wujud, maka itu bukan iman. Nah, orang ini yang datang membawa korban, berarti orang ini dia sudah memiliki iman, dan iman itu tertuang, iman itu terlihat, iman itu ketara melalui apa yang dia lakukan. Dan ini adalah iman yang menyelamatkan orang ini. Dia percaya bahwa nanti akan ada yang mati bagaikan domba ini untuk dosa-dosa saya. Jadi orang ini dia diselamatkan karena iman untuk masa hadapan. Di hadapan saya nanti, di masa hadapan saya nanti, akan ada dia yang bagaikan domba ini, akan menderita, akan dikorbankan, akan menumpahkan darah untuk saya. Dan saya percaya itu. Jadi inilah iman yang menyelamatkan. Boleh paham? Nah, setiap orang Israel harus datang dengan cara yang tepat seperti cara ini.
Jangan tukar cara ini, ya. Yaitu dia harus mengaku pada Allah bahwa dia orang berdosa dan patut mati. Dan dia akan meletakkan tangannya di kepala hewan itu, ya. Dia akan letakkan kepala di hewan itu, tandanya bahwa kamu menggantikan aku. Sebenarnya aku mati. Sebenarnya tempat kamu itu adalah tempatku. Jadi waktu dia datang dan dia letakkan tangannya di atas, apa namanya? Di atas hewan ini. Jadi Bapak ini letakkan tangan di atas hewan ini. Tandanya bahwa aku orang berdosa dan aku sepatutnya sama seperti domba ini. Nah, dia menyembelih binatang itu, dia bunuh. Dengan ini dia mohon kepada Allah untuk menerima kematian binatang ini untuk menggantikan tempatnya. Kemudian untuk secara bangsa, seperti yang saya sudah singgung sedikit tadi, sekali setahun imam besar ini harus melakukan pengorbanan juga. Harus ada 2 hewan yang terpilih dan yang satu dilepaskan di padang gurun, Azazel itu, dan yang satu harus diambil oleh imam besar dan dia masuk sekali setahun ke bilik yang maha suci. Ingat, sudah dipelajari tadi, ada 2 bilik di tabernakel atau kemah suci itu, ya. Masuk di dalam itu dan dia memercikkan darah itu ke tutup yang bernama tutup pendamaian. Jadi darah itu adalah kematian hewan itu mendamaikan murka Allah terhadap dosa-dosa Israel sebagai bangsa. Jadi imam besar ini tidak boleh masuk tangan kosong, ya. Dia harus masuk dengan membawa darah. Dia memercikannya pada tutup pendamaian dari emas, ya. Oke. Jika imam besar ini melakukan dengan betul tugasnya, maka Allah mengampuni dosa Israel sebagai bangsa untuk tahun yang sudah berlalu itu. Oleh itu tahun hadapan pun harus imam besar ini lakukan. Jadi setiap tahun harus selalu diulangi hal ini. Ini kembali mengingatkan kepada Israel bahwa darah binatang, lembu jantan atau domba atau kambing biri-biri, ya, tak dapat menghapus dosa. Tetapi Allah dalam kemurahannya menahan setiap tahun hukuman yang patut diterima Israel. Israel memerlukan penyelamat yang sudah dijanjikan sejak hari pertama kejatuhan mereka, agar dosa itu boleh dihapuskan, ya. Oke, kalau kita memperhatikan bab 25 sampai bab ke-31, itu kita bisa lihat rincian-rincian yang Allah paparkan, Allah bagi tahu tentang bagaimana membina bait Allah kepada Musa. Ya. Jadi dalam pembinaan bait Allah ini tak ada sedikit pun daripada idea Musa. Bukan. Ini sepenuh-penuhnya daripada Allah, ya. Tidak ada idea daripada Musa. Nah, jadi ketika mereka membina semua bait Allah ini betul-betul harus dibina tepat seperti yang Allah inginkan. Dan Musa melakukan itu tepat seperti yang diinginkan Allah. Tidak boleh ada tambahan-tambahan daripada Musa, ya. Tolong baca dalam Keluaran 40 ayat 16. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ya, jadi tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, dia lakukan itu. Alkitab mengatakan, ya, Musa melakukan tepat seperti itu. Wah, saya masih ingat waktu kita berdiskus tentang anak-anak yang sulung, ya, yang malam itu akan dicabut nyawa dari malaikat utusan Tuhan. Kita lihat bahwa harus seperti yang Allah perintahkan. Jangan tukar. Jadi ketika Allah katakan bahwa harus ada darah di ambang pintu, jangan berkata bahwa
Tak apalah, bukankah saya baik? Bukankah anak saya baik? Bukankah anak saya lemah lembut? Bukankah anak saya selalu menggembirakan orang lain? Tidak, jangan tukar, ya. Tidak ada janji yang Allah berikan kepada anak sulung bahwa kecuali kamu baik, kecuali kamu manis, kecuali kamu dengar-dengaran kepada orang tua, tak payah korbankan hewan, tak payah. Tidak ada janji itu. Maka juga sama seperti ini. Keselamatan orang daripada dosa. Apakah Allah pernah berjanji? Allah akan menyelamatkan orang daripada dosa dengan cara kebaikan. Oh, kamu akan diselamatkan dari dosa asal kamu berbuat baik. Oh, kamu akan diselamatkan dari dosa asal kamu dibaptis. Oh, kamu akan diselamatkan dari dosa asal kamu berpuasa. Apakah ada ayat yang Allah katakan seperti itu? Kalau tidak ada, jangan pegang itu. Karena kamu macam orang yang memproduksi jalan yang sebenarnya bukan Allah beritahu. Hati-hati dengan itu. Kita harus cari tahu, apakah Allah pernah memperlihatkan jalan agar kita dibayar dosa-dosa kita. Nah, itu harus kita dapatkan. Dan kita harus pasti itu. Kalau itu pasti, tidak perlu ragu-ragu. Itu otomatis, itu betul. Ya, macam Nuh, macam Nuh. Ketika Allah bilang, buat macam ini, dia buat seperti itu. Satu pintu, Tuhan terima. Macam Habel, ketika dia buat seperti itu, Tuhan terima. Tetapi semua yang tidak sesuai, Kain, Tuhan tidak terima. Istri kepada Lot, ya, istri Lot, penyelamatan yang Tuhan berikan, jangan noleh ke belakang, kalau tidak kamu akan berbahaya. Dia pikir, tak apalah, tengok sedikit, tak apalah, tengok sedikit, habis. Jangan. Oke, Musa melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, dan Tuhan mengatakan, yes, hambaku Musa ini lakukan dengan betul. Itu terbukti di Keluaran 40 ayat 16. Oke? Baik, kita kembali ke kisah yang ini ya. Sudah lihat kisah ini ya tadi ya. Ayo, ini satu kenyataan di mana Israel telah mengingkari janji. Dan puji Tuhan, kita sudah lihat tadi bahwa ternyata Allah telah menyiapkan jalan keluar. Jadi, umat keturunan Abraham itu tak jadi dipupuskan Allah sebab ada jalan keluar, yaitu kemah suci atau sistem korban di sana. Jadi sistem korban atau kemah suci ini adalah suatu pernyataan akan kemurahan Allah bagi Israel yang berdosa. Jadi sekali lagi, kemah suci itu bukan untuk buat main-main saja. Ini adalah satu pernyataan akan kemurahan Allah bagi Israel yang berdosa. Dan sekali lagi, kita nampak di sini hikmat Allah yang luar biasa. Allah tetap benar dalam memelihara janjinya pada Israel, walaupun mereka telah berdosa. Allah juga tetap setia pada perjanjian yang telah Dia buat kepada Abraham. Ya. Nah, kembali kita lanjutkan kisah ketika Musa turun dari Gunung Sinai itu. Dia sudah bawa 2 keping batu yang Tuhan tulis sendiri, 10 hukum, perintah yang harus diberikan kepada Israel untuk mereka taati, sebab mereka sudah komitmen untuk menjalankan. Mereka sudah deal dengan perjanjian itu, ya. Nah, jadi Musa turun, 40 hari dia turun. Ternyata yang menunggu di bawah gunung itu Yosua. Yosua tunggu. Jadi hanya Musa yang naik. Dia berdepan dengan Tuhan, ya, luar biasa. Tidak makan 40 hari, 40 malam. Nah, itu sebabnya bangsa Israel pikir tak mungkin dia hidup lah, sudahlah, ya kan? Nah, ketika Musa turun, ya, dan Musa melihat hal ini, kita lihat Musa menghancurkan 2 keping
itu. 2 keping asli yang Tuhan Allah buat dan yang Tuhan Allah tulis. Was, tak guna ini dihancurkan. Habis dia sudah tahu bahayanya ya. Musa sudah tahu bahayanya. Sebab Musa dengar sendiri kutuk yang akan menimpa, yang akan diperoleh oleh bangsa Israel ini. Aduh, gawat ya, dihancurkan itu. Nah, mari kita lebih baik mendengar daripada firman Tuhan ya. Mari kita buka sama-sama, tolong satu orang lagi membaca Keluaran 32 ayatnya yang ke-25 sampai 28. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikat pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Oke. Jadi kita lihat di sini tewas ya, 3.000 langsung Allah matikan ya. Wah, terjadi penghukuman di situ. Lalu Musa dia menghancurkan patung ini. Bayangkan saudara, mereka menyaksikan sendiri tangan Tuhan. Mereka saksi mata melihat 10 hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Mereka saksi mata menyaksikan bagaimana Allah membelah lautan berjalan. Mereka saksi mata melihat bagaimana Allah menutup lautan. Mereka saksi mata melihat bagaimana Tuhan menurunkan roti dari langit. Tuhan mengurniakan daging di tengah-tengah padang gurun. Tuhan menyediakan perigi. Tuhan menyediakan 70 pokok kurma. Tuhan pun membuka bukit batu dan memberikan air. Wah, ini bukan main Tuhan memberikan ini. Tetapi kali ini Musa hanya naik gunung 40 hari saja. Mereka sudah memaksa Harun. Mereka rela mengeluarkan emas-emas yang mungkin ada di anting-anting gigi atau kalung gelang. Mereka rela buat itu untuk buat patung. Dan mereka bilang, ini Allah kita. Hai Israel, inilah Allah kita yang akan menuntun kita pergi ke tempat lain. Nah, padahal mereka sudah dengan mata kepala sendiri mereka melihat Allah di Gunung Sinai, memperlihatkan kemuliaan keagungannya, dan dia berbicara kepada mereka. Mereka gemetar. Akhirnya mereka berkata kepada Musa, Musa, kami tak sanggup berdiri. Padahal Tuhan bilang, berdiri di hadapanku. Musa, tak bisa kami dengar suara Tuhan itu macam band yang sangat keras, kami mau mati, kami tak sanggup berdiri di hadapannya. Boleh tak kamu saja yang mewakili kami? Mereka tawar dengan Tuhan. Tuhan bilang apa? Oke, boleh. Mereka akhirnya balik pergi ke kemah dan Musa yang pergi berbicara. Mereka menyaksikan semua ini, dan saat ini ketika Musa tidak ada, mereka tidak berkata, Tuhan, bagaimana yang terjadi dengan hambamu? Tetapi siapakah Musa? Kami cukup kalau engkau yang melindungi kami. Kami cukup ada engkau. Tolong kami Tuhan. Sepatutnya begitu. Tapi tidak. Mereka tak kisah Tuhan itu. Mereka pikir, jom kita buat Allah yang buat tantangan kita. Kalau tak silap tadi ada pertanyaan dari Pak Jumri ya. Kenapa ada idea buat lembu? Saya pikir ada agama Hindu ya. Hindu atau Buddha ya, yang menganggap lembu itu nenek moyang mereka ya. Hindu kah itu ya? Hindu ya. Hindu Pak. Saya pikir agama Hindu belum ada.
Ini masih sangat abad-abad, ini berapa ribu tahun yang lalu. Ini walaupun agama Hindu agama tua, tapi agama Hindu belum ada ya. Sebelum mereka ada, sudah ada orang-orang yang mempercayai, orang Mesir mempercayai lembu-lembu itu sebagai dewa. Dan itu sebabnya Tuhan kasih kutuk mati ternak-ternak, tak berdaya. Ya kan? Jadi saya tak tahu, tapi mereka ada ide. Tolong, ini ide Harun ya. Mungkin Harun pernah tengok beberapa bangsa yang ada di persekitaran di sana. Dia pikir, mana yang bagus ya? Oke, ini saya tidak tahu ya. Nanti kita tanya di sorga lah. Harun, apa yang menyebabkan kamu menentukan binatang lembu muda yang menjadi Allah? Kita tanya kepada dia ya. Nah, aduh, ini sangat keji. Dan sekarang Tuhan berhak untuk mendisiplin mereka. Sebab kenapa? Sebab sudah ada deal. Sudah ada deal, sudah ada perjanjian. Dulu sebelum ada perjanjian, kita lihat Tuhan tetap konsisten. Tidak. Walaupun bersungut-sungut, marah sama Musa, mau bunuh Musa dengan lempar batu karena, wah Musa bagaimana? Sampai Musa berteriak, Tuhan bagaimana ini mereka akan celakakan. Tuhan tidak. Tapi saat ini kita lihat, ketika mereka siap, ya, saya sanggup taati firman-Mu. Wah, itu bahaya memang. Sekarang Tuhan bilang, oke, sahkan. Sudah sahkan. Dan sekarang mereka langsung Tuhan hukum. Tetapi syukur tidak secara bangsa. Sebab kenapa? Sebab kalau secara bangsa habis ya. 3.000. Kalau mau baca bagaimana cara Tuhan membunuh mereka, rupanya Lewi, dia punya pak pedang ya, itu yang jalan. Nanti bisa tengok langsung, baca langsung di situ. Oke. Nah, akhirnya Musa harus membina lagi 2 keping batu. Dia bina lagi 2 keping batu. Lepas itu dia bawa ke gunung dan Tuhan tuliskan semula 10 hukum itu ya. Dan 10 hukum itu diletakkan di tabut perjanjian. Dan ingat, tabut perjanjian adalah satu-satunya barang yang ada di ruang mahasuci, ya, bilik mahasuci. Oke. Jadi sekali lagi, Musa memimpin pembinaan kemah suci sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, ingat, ini baru di Gunung Sinai atau Gunung Nebo, bukan? Mereka tidak dimaksudkan tinggal di sana, menetap di sana. Tidak. Ini hanya persinggahan sebab mereka masih harus pergi ke negeri yang Tuhan janjikan. Jadi mereka meneruskan perjalanan menuju tanah yang telah Allah janjikan kepada Abraham. Sekali lagi, pada siang hari Allah pimpin dengan tiang awan. Pada malam hari Allah pimpin dengan tiang api. Jadi tak payah GPS ya. Nah, sekali lagi seperti yang saya sudah kasih tahu semalam, apabila tiang awan atau tiang api itu bergerak, Israel harus mengatur barisan, membongkar kemah-kemah mereka, termasuklah kemah suci. Kemudian berjalan sesuai arah daripada tiang awan atau tiang api. Nah, inilah barisan Israel waktu mereka berkemah. Sudah nampak? Di sini kemah suci di tengah-tengah. Lalu suku Lewi di tengah-tengah mereka. Ya. Kemudian yang paling dekat di sebelah sini suku Dan. Dari sebelah sana Asher. Ke sana Naftali, Bani Naftali dan anak cucu mereka. Yang di sebelah sana Efraim, Manase, Benyamin, itu west, barat ya. Kalau yang sebelah sana Ruben, Simon, Gad. Sebelah sini Juda atau Yehuda, Isakar, Sebulon. Nah, inilah mereka punya barisan ya. Oke, ada pertanyaan? Yusuf di mana? Yusuf, Naftali dengan Temperian, Manase. Temperian, Manase.
Ya, betul sekali. Jadi Yusuf istimewa, dia dihitung 2, Efraim dan Manasye. Yang Levi dekat mana? Yang Ini. Ini mereka di sini. Mereka yang bertugas untuk bongkar kalau mau berjalan kemah suci, lepas itu pasang balik mereka. Jadi mereka yang di dekat bangsa kemah suci. Levi lah dia orang kan? Levi, iya betul Levi. Oke. Levi ya, Levi ya. Levi. Oke. Begitu terus mereka. Jadi perjalanan menuju ke tanah perjanjian macam itu. Jadi kalau tiang awan ini sudah bergerak, mereka langsung siap. Dan sudah teratur. Itu sebabnya Israel sejak dari dulu sudah terbiasa mengatur barisan ini ya. Mereka sudah terlatih di sini. Jadi ketika mereka lihat sudah bergerak, oke, siap. Yang ini duluan, yang ini duluan, yang ini duluan, dan berjalan lagi. Ketika berhenti, oke, di sini. Wah, seperti itu ya. Luar biasa Allah mengatur bangsa ini. Hanya suku Lewi atau Levi ya yang diperbolehkan mengurusi packing kemah suci dengan berhati-hati tentunya sesuai aturan dari Allah. Dan orang-orang khas saja yang boleh membawa tabut perjanjian ini. Ya. Tidak boleh salah. Nah, perjalanan terus dilakukan. Sekarang singkat cerita saja ya. Apabila orang Israel sudah di sempadan. Ya, Pastor Edward tahu sempadan negeri? Apa itu? Perbatasan negara, Pak. Iya, mantap ya. Betul, sudah di sempadan, sudah di perbatasan ya. Kalau kita lihat map, mereka sudah di Kadesi Barnea. Ini sudah di perbatasan. Sudah ini kalau tengok ini sudah kawasan yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham dari sini sampai sini. Ini Kanaan ini. Sampai. Ya, sudah di sini, sudah di sempadan ya. Waduh, sudah sampai. Karena perjalanan mereka kalau kita lihat ya, dari sini mereka keluar, sini, tidak tahu Red Sea di sini mungkin mereka potong, lalu balik lagi sini. Sepatutnya kan mereka bisa dari sini saja ke sini. Tapi waktu mereka mulai arah ke sini, wah diduga mereka sudah keliru jalan, ya, hilang, sesat. Nah, sekarang ceritanya Alkitab katakan mereka sudah ada di Kades Barnea, berarti sudah di sempadan tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Terjadi satu peristiwa. Ayo, apa peristiwa itu? Begini. Allah menyuruh 12 pengintai untuk mengintai negeri itu. Itu kamu boleh baca di Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Tapi tidak ada masa untuk saya baca di sini. Kamu boleh baca sendiri. Nah, maka sesuai dengan jumlah suku, yaitu 12 suku, jadi mereka panggil satu-satu mewakili suku-suku ini. Maka terpilihlah 12 orang. Dan Joshua dari suku Yehuda. Ya. Saya pernah dengar juga pertanyaan dari Pak siapa ya? Pak Jumri ya. Pak Jum bertanya tentang apa kait mengait dengan Yehuda lalu sudah di Musa. Tidak ada kaitannya. Mana Pak Jumri? Halo Pak. Ya, Pastor. Kita kan bicara tentang Yehuda. Mengapa? Sebab kita berkata bahwa dari 12 anak Yakub ada 2 anak istimewa, Yusuf dan Yehuda. Ya, Jadi kenapa Yusuf istimewa? Saya ceritakan. Sebab dia menjadi orang yang memelihara bangsa Israel di negeri asing pada masa kebuluran. Oke, itu istimewanya. Dan orang yang berkarakter luar biasa. Lalu apa istimewanya Yehuda? Rupanya Yehuda menjadi anak sulung. Mengapa menjadi anak sulung? Sebab Ruben ternyata dia meniduri salah satu gundik bapaknya. Jadi bapaknya
menolak dia tidak boleh jadi anak sulung. Lalu anak kedua adalah Simeon. Anak ketiga adalah Levi. Dua anak ini pernah berbuat kejahatan yang teruk. Alkitab menceritakan bahwa Israel atau Yakub mempunyai satu anak gadis saja, yaitu Dina. Cantik sekali, sangat cantik rupanya. Ketika dia keluar berjalan-jalan ingin tahu, lalu ada anak raja yang terkejut lihat cantik sekali dan dia rogol. Dan ketika dia rogol, dia jadi jatuh cinta. Nah, ini agak baik ini orang ini. Biasanya orang selepas rogol bunuh. Tapi ini dia rasa cinta. Dan akhirnya dia suruh bapaknya pergi ambil baik-baik, jadikan dia istri. Kenapa tidak buat dari awal, ya kan? Lalu akhirnya setuju. Tetapi Levi dan Simeon, mereka tidak mau. Dalam hati mereka bilang, kita harus balas. Tapi mereka pakai tipu muslihat. Mereka bilang, oh kami itu selalunya harus disunat. Jadi kalau kalian mau jadi bahagian dari keluarga kami, semua laki-laki kalian sunat. Siapapun harus sunat. Oke. Nah ketika mereka disunat, ini organ-organ tubuh manusia yang paling sakit itu di alat vital, biji mata, ada beberapa. Termasuk disunat itu sangat-sangat tidak berdaya. Nah, ketika mereka dalam keadaan yang sangat-sangat tidak berdaya, Levi dan Simeon melakukan pembunuhan kepada semua laki-laki. Jahat sekali. Dan itu menodai nama baik Yakub. Jadi mereka fail. Jadi berarti Ruben fail, Simon fail, Levi fail. Berarti Yehuda, dia yang menjadi anak sulung. Jadi dia berhak untuk menerima anak sulung. Nah itu saja ceritanya. Dan ternyata betul ketika Yakub akan mati, dia memberkati anak-anaknya, dia memberkati Yehuda dengan mengatakan, tongkat kerajaan tidak akan berlalu dari kamu sampai dia yang akan datang yang berhak. Berarti yang berhak, yang istimewa itu raja segala raja akan datang dari suku Yehuda. Nah itu saja cerita tentang dua anak istimewa itu. Lalu kita lihat urutan sejarah di mana Allah memakai seorang dari keturunan Lewi, yaitu Musa, untuk membebaskan bangsa Yakub ini. Sebab bangsa Yakub ini sudah membesar, sudah menjadi bangsa yang besar, tapi ada di tanah Mesir. Ya kan? Jadi Tuhan pakai Musa. Nah, untuk Tuhan, kenapa Tuhan tidak pilih Yehuda? Itu Tuhan punya hak untuk mengatur itu ya. Tetapi kita bisa menyadari bahwa Yehuda belum terlihat ada raja, sebab mereka belum menjadi bangsa yang ada otoriti. Mereka belum ada tanah, mereka tidak ada negeri sendiri. Itu sebabnya belum bisa ada raja. Nanti harus keluar dulu, ya kan? Boleh paham Pak Jumri? Oh iya, paham sudah Pastor. Ya, Oh, ya. ya, Oke. Pastor, ya. Apa tuh abang-abangnya yang lebih tua daripada dia pernah membuat kelakuan yang tidak baik. Nah, Iya. ya, paham. Fail, tidak bisa berhak untuk menjadi anak sulung, macam Esau lah, ya kan? Ya, oh bukan pasal Rahel, siapa Rahel itu ialah. Bukan. Ya. Oke. Ya. Oke. Sebab di mata Tuhan siapa yang istri yang sah, ya itu istri yang sah. Karena kawin dengan Lea kan, walaupun bukan dicintai oleh Yakub. Sekarang kita kembali ke sini ya. Sekarang Allah menyuruh 12 pengintai untuk mengintai negeri yang Tuhan sudah janjikan. Akhirnya 40 hari mereka mengintai, lepas itu mereka balik lagi. Ya. Nah ketika mereka kembali, inilah laporan dari ke-12 pengintai. Rupanya negeri itu betul berlimpah susu dan madu. Tapi bukan banyak kedai susu, bukan banyak supermarket ya, bukan itu ya.
Melimpah susu dan madu maksudnya sudah jelas ya, saya sudah terangkan ya. Nah, setelah ke-12 pengintai itu kembali, laporan mereka, selain mereka memperlihatkan bukti bahwa di tanah itu memang hebat sekali. Buah-buahnya sangat best. Sangat subur dan besar-besar, memang best sekali. Mereka bawa contohnya. Tapi saudara, 12 ini ternyata terbagi dua. 10 orang berkata bahwa masalahnya adalah penduduk mereka kuat dan negeri mereka hebat. Kita tak boleh kalahkan mereka. Bahkan mereka menggambarkan hal-hal yang hiperbol atau melebih-lebihkan. Ya. Hanya 2 saja yang berkata bahwa kita akan merebut kota itu. Tuhan begitu baik, dia sudah sediakan tempat yang amat best bagi kita. Ingat, Allah ada di pihak kita. Jadi jelas 2 orang beriman, sedangkan 10 orang tidak. Majority tidak selamanya paling betul. Ya kan? Kedua orang ini walaupun minority, minor, tetapi mereka beriman. Mereka tak ragu. Allah sudah berfirman, itu untuk kita. Saya tak pernah ragu apa yang sudah Allah berkata. Itu pasti. Wah, inilah kedua orang ini bukan menjatuhkan keputusan karena apa yang mereka tengok. Kami tengok, waduh, tak mungkin lah. Berarti mereka menengok keadaan, mereka melihat diri sendiri. Dan keputusan bergantung pada apa yang menjadi penglihatan mereka. Tapi 2 orang ini tidak bergantung pada apa yang menjadi penglihatan mereka. Mereka bergantung pada apa yang sudah Allah firmankan. 10 orang pengintai adalah mereka yang percaya diri sendiri. Oh, menurut bijak pandai kami tak boleh. Kami tak boleh. Menurut kalkulasi kami, menurut perhitungan kami, menurut kira-kira kami, tak boleh. Mereka tidak beriman. Mereka tidak percaya apa yang sudah Allah katakan dahulu. Mereka hanya percaya pada pikiran mereka. Saudara, 2 orang yang percaya itu bernama Yosua dan Kaleb. Mereka juga melihat tembok-tembok kuat yang ada di sekeliling orang Kanaan. Mereka juga melihat askarnya perkasa. Mereka juga melihat tubuh yang kuat, sehat. Sebab tanah mereka kaya-kaya. Mereka minum susu, mereka makan buah, mereka makan daging. Wah, patutlah mereka kuat-kuat ya. Tapi saudara, mereka juga ingat Allah mereka adalah Allah yang maha kuasa. Sudah terbukti mengalahkan negara superpower Mesir. Mereka sudah tahu Allah itu sudah berfirman bahwa negeri itu untuk mereka. Nah sekarang sebelum kita rehat, 2 geng ini, 1 geng 10 orang, majority, 1 geng hanya 2 orang. Beri report kepada Musa, beri report kepada seluruh bangsa Israel. Ini yang kami lihat. 10 bilang, percaya kepada kami, jangan masuk. 2 bilang, percaya kepada kami, masuk. Sebab ingat, Tuhan sudah bilang untuk kita tetap masuk. Nah, siapa yang Israel percayai? Yosua dan Kaleb atau majority 10 orang pengintai yang tidak beriman? Oke, kita rehat dulu sampai sini.